4 jalan. 1 tujuan. Cerita tentang mazhab dalam Islam. Di sebuah desa kecil, seorang pemuda bernama Fikri merasa bingung. Suatu hari, setelah salat maghrib di masjid, ia melihat hal yang berbeda-beda. Ada yang mengangkat tangan saat takbir setiap perpindahan gerakan salat. Ada yang tidak. Ada yang membaca doa kunut saat subuh. Ada yang tidak. Ada yang posisi tangannya di dada. Ada yang sedikit di bawah. Fikri gelisah. Kenapa berbeda? Bukankah Islam itu satu? Ia lalu mendekati ustadz kampungnya. Ustadz tersenyum lembut dan berkata, perbedaan itu bukan perpecahan, itu namanya mazhab. Ia pun mulai bercerita. Dahulu, setelah wafatnya Rasulullah, Islam menyebar ke berbagai wilayah. Tidak semua sahabat berada di tempat yang sama. Sebagian hadis sampai kepada satu ulama. Sebagian lagi sampai kepada ulama lain. Dari situlah muncul perbedaan cara memahami hukum. Di antara ulama besar itu adalah Abu Hanifah. Beliau dikenal cerdas dan sangat kuat dalam logika serta kias. Mazhabnya banyak berkembang di wilayah Asia Selatan dan Turki. Malik bin Anas. Beliau hidup di Madinah dan sangat menjaga praktik penduduk Madinah sebagai rujukan hukum. Muhammad bin Idris al-Syafi'i. Beliau menyusun kaidah usul fikih secara sistematis. Mazhabnya banyak diikuti di Indonesia. Ahmad bin Hambal. Beliau sangat kuat berpegang pada hadis dan terkenal keteguhannya dalam mempertahankan kebenaran. Ustadz melanjutkan, bayangkan, ada 4 jalan menuju satu masjid. Jalannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Menuju Allah. Fikri mulai memahami. Perbedaan dalam mazhab bukan soal siapa paling benar, tapi bagaimana para ulama beristihad berdasarkan dalil. Selama masih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka semuanya berada dalam lingkup Islam. Ustadz kemudian membaca firman Allah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Perbedaan fikih tidak boleh membuat hati kita terpecah, kata Ustaz lembut. Malam itu Fikri pulang dengan hati tenang. Kini ia tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, ia melihatnya sebagai rahmat. Karena ternyata 4 mazhab itu bukan 4 agama, bukan 4 kiblat, bukan 4 Al-Quran, tapi 4 cara memahami hukum untuk satu tujuan yang sama, taat kepada Allah dan mengikuti Rasul-Nya. Dan sejak hari itu, Fikri belajar satu hal penting. Jangan sibuk memperdebatkan cara orang mengangkat tangan. Jika hati kita belum terangkat menuju Allah,